Oh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami dalam kanal Anak Sastra. Nah, bersama aku Rabia Turjana, Aku Hibah. Nah, di sini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Bisa kalian lihat di sini, ada anak jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Boleh perkenalkan diri dulu? Ya baik, perkenalkan nama aku Sri Puji Rahayu. Aku Zahia. Nah, baik, di sini kami akan bertanya mengenai pengalaman-pengalaman selama masuk kuliah dan berada di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Kalian udah siap? Iya, insya Allah siap. Sebelum itu, ini kalau kalian sehat dulu atau gimana? Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, jadi di sini kami ingin mengulik apa aja sih atau bagaimana gitu selama kalian kuliah di PBSI. Mungkin bisa kalian ceritakan sedikit dulu kenapa awalnya memilih PBSI ini. Dari Kak Zahia dulu. Iya boleh. Tadi awal mula masuk PBSI ya. Jadi saya masuk PBSI itu karena memang dari SMA itu minat saya di bahasa Indonesia. Awalnya saya kira cuma hanya jurusan bahasa Indonesia, ternyata dengan sastranya juga begitu. Iya, ya mirip sih dengan Kak Zahia ya. Jadi awal masuk itu kan ingin menjadi guru tentunya. Jadi jurusan apa sih yang lebih mudah begitu? Kayaknya bahasa Indonesia deh, kalau matematika saya tidak sanggup begitu. Fisika apalagi begitu. Jadi ya sudah bahasa Indonesia saja masuk begitu. Dan akhirnya ya sekarang nih sudah semester 5 begitu. Tapi kalian menjalani di PBSI ini sangat menyenangkan atau ada sedikit tertekan atau gimana? Kalau dari saya ya, saya sih senang gitu kan, enjoy karena memang sesuai minat saya awalnya. Tapi kalau ada tekanan mungkin karena tugas dari dosen kali ya, tugas yang tidak berhenti-henti gitu dari awal. Tapi yang namanya juga kuliah kan memang tugas gitu, jadi saya itu saja sih. Iya, naik turun sih, karena kan ya memang ada tekanan tugas-tugas begitu kan. Apalagi pas di awal perkuliahan itu saya sedikit kaget begitu dengan tugas-tugas kuliahnya yang berbeda saat di SMA begitu. Jadi itu sejenis first impression Iya. atau kesan pertama mereka tentang jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu apa saja nih matkul yang kalian sukai atau bahkan matkul yang tidak kalian sukai atau kurang diminati lah ya bahasanya? Ayu dulu kali ya. Apa ya, mungkin mata kuliah yang disukai itu ya apresiasi sastra sih. Karena kan itu betul kita lebih dekat dengan teman dan juga seru sih menurut saya. Gitu. Yang tidak disukai ya bukan tidak disukai sih, tapi mungkin sayanya yang sulit beradaptasi dengan mata kuliah itu ya. Mungkin kayak semangat tidak sih? Oh iya, semangat susah banget ya. Iya. Kalau dari saya sendiri, saya suka karena memang minat awal saya bahasa, saya suka linguistik sama atau enggak tataran linguistiknya ada sintaksis gitu ya. Saya suka aja gitu membuat kalimat, bagaimana kalimat yang benar dan baik seperti itu. Kalau yang tidak saya sukai mungkin ke arah penelitian ya, seperti metodologi seperti itu saya bukan tidak suka sih, karena menurut saya agak susah begitu. Iya. Berarti kalian sudah menjelaskan nih mengenai yang tersulit dan yang menarik ya. Tadi katanya apresiasi sastra ya. Itu ini ya yang latihan 1 bulan. Iya betul. Pentas drama. Itu mungkin dari kalian hal yang paling berkesan tidak? Wah, banyak sekali sih yang berkesan. Nah, tadi kan kalian sudah menjelaskan dari tentang mata kuliah. Mungkin dari aku sendiri mau bertanya dulu. Kalian kan memilih PBSI ini. Ada tidak pandangan orang lain mengenai PBSI ini setelah kalian memilih, misalnya pandangan dari orang tua atau orang sekitar, teman, kenapa sih memilih PBSI ini, atau pandangan mereka itu kayak seperti kok mudah, PBSI mudah, kenapa betul ya? Bisa jelaskan Dari saya Ya, boleh. Baiklah. Jadi kalau dari orang terdekat tidak ada sih yang kayak menjas, apa sih bahasa Indonesianya, menghakimi ya mengapa mengambil PBSI begitu. Tapi kayak orang asing yang baru kenal begitu kan bahasa Indonesia begitu, mengapa diambil, kan sudah bisa berbahasa Iya, Indonesia. Jadi kayak sedikit kecewa, sedih gitu mendengar orang menyebut seperti itu sih. Tapi ya dibawa sampai saja sih, tidak terlalu dianggap lagi. Ya kalau dari saya ya
orang terdekat juga sama Ayu, tidak ada yang komplain atau komen, tapi mungkin keluarga lain kayak kenapa memilihnya jurusan pendidikan bahasa nanti jadi guru ya, padahal kan peluangnya banyak sebenarnya teman-teman kalau mau tahu, dan tidak semudah itu juga untuk pendidikan bahasa Indonesia. Kami tidak hanya belajar bahasa dan sastra aja kan, ada juga kayak belajar metodologinya, ada codingnya juga ada, buat media, video, konten dan lain sebagainya, itu tuh banyak sekali ya teman-teman. Jadi tidak hanya belajar bahasa dan sastra saja, tapi memang ada sih yang bertanya, nanti ujung-ujungnya jadi guru kan begitu, padahal enggak juga kan, seperti itu. Perasaannya bagaimana setelah ditanya seperti itu? Saya sih pede ya, karena saya punya jawabannya, begitu saya tahu jawaban yang harus saya sampaikan seperti apa. Jadi malah orang yang bertanya itu yang minder waktu itu. Iya, baik ya. Saya tidak menjawab sih. Ya. Saya tidak diam saja waktu itu. Intinya apapun yang sudah kita pilih itu adalah jalan kita ya. Betul. Mereka kita yang menjalani kan, dan mereka kan cuma melihat Iya, dari kita dan yang mengalami proses juga kita bagian sendiri. dari betul sekali. Nah, kalian kan sudah semester akhir nih. Semester berapa sekarang? Akhir banget nih. Kita sudah semester 5, pasti sudah mikirin dong mau setelah lulus ini mau ngapain gitu. Entah mau jadi guru ke depannya atau mau jadi puara nih. Iya. Intinya kayak peluang yang mau diambil. iya. Kalau dari saya mungkin nanti kedepannya saya akan menjadi seorang penulis, amin dulu, Amin. atau guru juga. Sebenarnya kan ilmu yang dapat kita base ini banyak ya, pendidikannya ada, Iya, betul. ilmu sastranya Iya. ada, bahasanya ada. Jadi menurut saya peluang itu banyak sekali, seperti yang disebutkan hanya ada jurnalistik juga, puara dan lain sebagainya. Mungkin saya nanti tertarik di bagian menulis atau penerjemah seperti itu. Oh iya, penerjemah ya. Iya, bisa juga kan. Tapi kalau hanya bagian tenaga pendidik, apakah tertarik? Tertarik juga mengajar, saya sangat suka mengajar. Kalau dari Iya, kan dari awal saya memang cita-cita begitu kan, ingin menjadi guru ya. Tentunya saya akan menjadi guru begitu nantinya. Tapi kan kita tidak tahu ya takdir seorang itu bagaimana kan. Tapi bisa saja saya juga sambil menulis, mungkin kan bisa samping-sampingan lah begitu. Apalagi misalnya jadi pewarna, misalnya kan bisa juga. Iya betul. Nah, ngomong-ngomong mengenai pendapat orang lain nih, pernahkah kalian kayak mendapatkan mitos paling kesel gitu setelah orang itu bertanya kepada kalian selain yang kalian sebutkan tadi? Apakah ada gitu? Ada, tentunya ada. Apa Kayak tuh? kalau yang di PBS itu cuma belajar bahasa, padahal bahasa kita sudah asli orang Indonesia katanya. Ngapain lagi belajar bahasa Indonesia? Padahal ada mitos yang mereka tidak tahu kan, bahwa kalau kita tuh belajar bahasa Indonesia, tapi sebenarnya bahasa Indonesia yang kita pelajari itu benar-benar bahasa Indonesia, tidak bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari gitu. Jadi ada bahasa yang ilmu yang kita dapat ya lebih dari mereka yang orang Indonesia asli, seperti itu. Bahkan kita juga kan mempelajari tentang kaidah ejaan. Iya, betul. Mereka pun kadang yang tahu ini, tapi mereka tidak tahu bagaimana ejaan yang Iya. tepat gitu. Contohnya apa nih? Kata sudah, sering disebut apa? Udah. Iya betul banget. Bahkan kalau dari Iya, sama sih seperti Kak Zahia ya. Iya, mitosnya kan kita kan bahasa Indonesia mungkin kayak di sekolah kan sudah belajar begitu kan materi-materi bahasa Indonesia, tapi kan di dalamnya kan kita belajar macam-macam yang lebih dalam lagi begitu bahasa Indonesianya, kayak kita belajar bahasa, belajar sastra, belajar penelitiannya begitu. Itu sih ya realita dari bahasa Indonesianya begitu di jurusan ini. Nah, setelah kalian menimba ilmu nih di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, keterampilan apa sih yang paling berkembang begitu setelah masuk PBS ini? Kalau saya sudah pasti public speaking, berbicara di depan umum, karena setelah masuk jurusan pendidikan bahasa dan sastra, saya merasa berbicara saya lebih lancar lagi ya kan. Terus kemampuan menyimak saya, kemampuan berpikir kritis, berbahasa, menulis kreatif saya juga meningkat seperti itu, karena memang diajarkannya tentang bahasa, tulisan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi kan tentunya kan cara kita berbahasa Indonesia yang baik kita akan dilatih, walaupun saya memang kadang salah-salah juga nih berbahasa Indonesia kan, tapi kan di sini saya jadi terlatih lah begitu, dan juga cara penggunaan ejaan dalam menulis tuh juga lebih baik lah daripada sebelum-sebelumnya gitu. berarti udah banyak kan pengalaman. Alhamdulillah banyak. Nah, mengenai pengalaman, kan ini udah semester 5 ya. Apakah ada pengalaman
yang paling berkesan gitu selama 5 semester ini, baik dari di kelas atau di luar kelas? Atau nanti ada nih anak kos, boleh tuh diceritakan atau Ini kali dulu ya karena dia yang anak kos. Iya. Apa ya, kalau dari anak kos ya mungkin pengalamannya kita hidup sendiri dan mandiri ya gitu. Jadi bertemu orang-orang baru di kota rantau begitu. Lalu jika di kuliahan kan kita bertemu teman-teman yang baru dan berbeda karakter begitu. Habis itu kayak sehingga menemukan teman yang seperjuangan lah begitu bersama. Sama-sama menimba ilmu. Iya, sama menimba ilmu itu sih. Kalau saya sebagai bukan anak kos tapi temannya anak kos gitu. Jadi saya sangat terbantu dan senang sekali berteman dengan anak kos. Bukan berarti saya memanfaatkan ya. Tapi kadang kalau selesai kelas tuh ada jam kosong, mampir dulu ke kos teman betul ya, seperti itu ya. Jadi bermanfaat juga teman kos ini. Kalau di kelas ya ekspektasi saya dulu bakalan beda kan, kayak SMA tuh seru, ternyata teman-teman sekelas saya juga seru seperti kayak anak-anak SMA juga, apalagi kelasnya tidak keluar kan kayak jurusan yang lain, jadi tetap satu kelas dari semester 1 sampai semester 5, jadi saya merasa senang aja gitu bisa akrab semuanya, bisa berbaur seperti itu. Serunya seru banget begitu Iya, ya. seru banget. Iya, sekelas saya sih juga. Kelas kita. Iya, kelas kita. Nah, mengenai tentang kos nih, kalau kalian sendiri kan anak ini kan lumayan jauh kan dari kampus kan, sekitar jauh berapa, setengah jam ya? Betul. Nah, apa yang pengalaman paling berkesan gitu selama kuliah di semester 5 ini, entah misalkan di perjalanan atau tiba-tiba dosennya mengcancel. Itu sebenarnya lumayan mengesalkan ya. Saya kesal sendiri jadinya karena kan kita tuh kalau jauh rumah pasti harus cepat juga bangun paginya. Misalkan kalau dari kos kan bisa 15 menit baru berangkat begitu. Kalau saya 2 jam atau sejam sebelum berangkat harus sudah bangun begitu, harus Iya, siap-siap begitu. Mereka Itu masih sih. rebahan. Iya, betul sekali. Mereka masih rebahan. Setelah itu kan tadi udah nih, mungkin ada nggak sih di kelas kalian yang paling kalian kesel gitu? Kalau di kelas kan kesel. Kejadian yang paling kesal di kelas atau yang tidak disukai? Kejadian Ribut atau Oh apa? iya. Sangat Sepin ya? hebat sih sepin bagi kelompok. Oh, Bisa diceritakan nih bestinya Bagaimana tuh dari dulu? apa ya yang spin itu mungkin kayak perdebatan misalnya kayak berbagi kelompok tuh kan kayak apa ya, tidak ada ya egois lah mungkin ya, jadi harus yang supaya adil mungkin harus diundi begitu itu sih. Lalu juga misalnya ada hal-hal yang padahal hal kecil tapi dibesar-besarkan begitu Oh, di iya, kelas sih ya. Kurang lebih sama saja sih. ya, bahkan teman-teman yang sudah di spin itu pun masih banyak yang mengeluh teman-teman. Iya. Padahal itu adalah cara yang paling adil Iya, ya. padahal. Itu betul sekali. Nah, selanjutnya apa nih pesan kalian untuk anak PBSI, khususnya teman-teman yang di rumah yang masih takut nih untuk masuk jurusan PBSI ini? Bisa dimulai dari Mbak Jahya dulu. Oh ya, dari saya untuk mahasiswa PBSI dulu nih, semangat terus menjalani masa perkuliahannya gitu kan, benar-benar ilmunya diterapkan kayak gitu, jangan sampai kalian kuliah pulang saja ilmunya hilang betul. gitu kan. Terus juga dijalani saja karena dunia juga ya kan, artinya dibawa enjoy, dibawa santai, pasti akan berakhir juga gitu. Nah, untuk kalian yang takut masuk jurusan PBSI atau ragu, jangan ragu karena kita sama-sama menimba ilmu, pastinya semua jurusan itu bermanfaat, khususnya PBSI juga ya kan, pasti banyak peluang kerja nantinya gitu. Jadi gak usah takut, gak usah ragu karena di sini selain mendapatkan ilmu, kalian juga mendapatkan skill lain yang seperti menulis dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, tentunya itu sesuai dengan minat kita juga ya. Iya, betul sekali betul, untuk betul. masuk ke jurusan ini. Selanjutnya boleh? Iya, untuk anak PBSI pesannya adalah tetap semangat dan juga melalui jurusan ini juga kita dapat berkembang, bertumbuh dan juga mendapatkan ilmu tentang bahasa sastra begitu. Nah, lalu untuk anak yang Masih ragu. iya masih ragu, itu jangan takut gitu, karena kan juga kita sama-sama belajar di sini dan bertumbuh juga, dan juga di sini kita menyenangkan begitu ya. Iya, Gitu, betul banget. Bang. Iya. Bagus, mantap. Ya, itu sih. Nah, yang terakhir nih, satu kata untuk
anak PBSI? Satu kata Iya, ya. satu kata aja. teman-teman. Satu kata ya, apa ya? Baku deh. Boleh. Baku, boleh. Kalau saya mantap aja. Ya, Mantap. Mungkin karena kita mempunyai keterbatasan waktu ya untuk Iya. ini, mungkin sudah cukup untuk Ya sangat cukup. iya cukup. Nah, terima kasih banyak atas Iya. ilmu atau pengalaman yang sudah kalian bagikan kepada kami. Kembali kasih. Iya. Nah, semoga dengan pengalaman-pengalaman tadi bisa menambah pengalaman untuk orang yang menonton ini gitu. Baik teman-teman, sekian sudah siniar kita pada hari ini. Aku Muhibah. Aku Gawia Rujana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.